Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Syifa Nafisa dari kelas 11 IPA 3 dari MAN Tebing Tinggi. Di sini saya akan membahas materi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu potensi dan penyebab konflik di tengah keberagaman. Keberagaman masyarakat Indonesia ini merujuk ke kondisi masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan, yaitu suku, agama, ras, budaya, dan istiadat. Masuklah kita ke dalam bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman sosial budaya. Ini merujuk kepada masyarakat multikultural yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dan budaya yang berbeda, namun tetap dapat damai hidup berdampingan secara harmonis. Masuklah kita yang kedua, yaitu keberagaman ekonomi. Ini antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat perdesaan ini umumnya mengolah lahan yang menjadi kegiatan utama mereka, yaitu misalnya bertani. Sedangkan masyarakat perkotaan, mereka pekerjaannya lebih bervariasi. Yang ketiga, ada keberagaman gender. Gender ini mengacu pada peran sosial yang dikaitkan dengan jenis kelamin. Permasalahan gender dapat memicu konflik seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Pertama, ada marginalisasi. Ini adalah peminggiran perempuan dari akses ekonomi. Contohnya adalah perempuan desa tidak diperbolehkan ke kota untuk mencari kerja atau sekedar kuliah karena mereka dianggap lebih cocok untuk menikah atau mengurus rumah tangga. Subordinasi ini anggapan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Nah, contohnya itu adalah di sebuah organisasi, pendapat perempuan itu tidak terlalu didengar oleh laki-laki dan sekitar organisasi tersebut. Yang ketiga adalah stereotipe. Ini adalah pelabelan negatif, yaitu perempuan lemah. Contohnya, anggapan laki-laki itu perempuan itu tidak cocok menjadi pilot atau supir bus karena terlalu emosional dan tidak kuat fisik. Tidak, ya, perempuan itu banyak kok yang jadi pilot, semuanya cocok itu. Jadi banyak kok di Indonesia juga ada, di luar negeri juga ada. Yang keempat ada kekerasan, yaitu fisik dan non fisik terhadap gender tertentu. Contohnya seorang istri dihina oleh suaminya di depan umum karena tidak masak. Yang kelima ada beban ganda. Beban ganda ini yaitu seorang perempuan yang bekerja dan secara bersamaan mengurus rumah tangga juga. Contohnya, seorang ibu bekerja menjadi guru dari pagi sampai sore dan harus mengurus rumah tangga juga dan anak, beres-beres rumah tanpa bantuan. Masuklah kita ke faktor-faktor penyebab konflik keberagaman. Nah, yang pertama adalah perbedaan antar individu, yang kedua perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, yang keempat adalah perubahan sosial. Masuklah kita yang terakhir, yaitu sikap penyebab konflik keberagaman. Yang pertama adalah primordialisme, yang kedua ada etnosentrisme, yang ketiga adalah diskriminasi, yang keempat adalah stereotipe, yang kelima adalah fanatisme, yang terakhir atau enam yaitu eksklusivisme. Pertama, primordialisme, yaitu pandangan yang menunjukkan ke dalam hal-hal yang sudah melekat dari sejak awal pada diri individu. Contohnya adalah ketika suatu suku lebih memprioritaskan orang yang berasal dari suku yang sama dalam pekerjaan. Yang kedua adalah etnosentrisme, yaitu pandangan bahwa kebudayaan sukunya lebih baik dibanding suku daerah lain. Contohnya adalah suku seseorang lebih baik dan lebih sopan dibandingkan suku daerah lainnya. Yang ketiga ada diskriminasi. Ini adalah perbedaan perlakuan seseorang berdasarkan agama, suku, dan lain-lain. Contohnya, penolakan pekerjaan dikarenakan agama mereka. Dan yang keempat
ada stereotipe, yaitu penilaian seseorang terhadap berdasarkan persepsi pribadi. Contohnya adalah perempuan harus kelihatan penyayang, lembut. Yang kelima, ada fanatisme, yaitu keyakinan akan suatu hal yang tidak melihat kebenaran dan kepastian data dan fakta. Contohnya, seseorang sangat suka dengan seorang artis sehingga anti kritik gitu seseorang ini. Jadi sehingga saat sang artis tersebut dapat masalah, mereka tidak terlalu memperdulikan masalah tersebut. 6 adalah eksklusivisme, yaitu paham yang menekan cenderung untuk memisahkan diri dari segala bentuk interaksi. Contohnya ada kelompok budaya tertentu yang menolak keras budaya mereka tuh ada yang masuk budaya lain gitu loh. Jadi mereka menjauhkan diri dari budaya tersebut untuk tetap budaya mereka tuh biar tetap murni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.